Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 November. Renungan firman Allah pagi hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus berkata, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Demikian juga saya dan saudara, kita menyadari kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua oleh karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus mengingat akan segala perbuatannya masa lalu. Dalam ayat yang ke-9, dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Segala perbuatan Paulus ketika dia belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, di sini dia berkata bahwa dia adalah rasul yang paling hina. Bahkan dia katakan tidak layak disebut rasul, sebab dia telah menganiaya jemaat Allah. Dia ingat segala perbuatannya. Ini merupakan masa lalunya. Saudara-saudara, seringkali kita memang dengar jangan mengingat masa lalu. Karena ketika kita mengingat masa lalu kita terintimidasi dengan apa yang kita pernah perbuat. Dan ini salah satu cara iblis, ya, membuat kita tidak bisa maju, tidak bisa lagi setia kepada Tuhan karena ada perasaan rasa tertuduh. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini kita baca ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9, ya. Dia menyadari akan dirinya segala perbuatannya karena dia sebagai penganiaya jemaat Allah. Sebab itu dalam ayat yang ke-10 dia menyadari bahwa semua oleh karena kasih karunia Allah. Dia boleh ada sebagaimana ada. Karena segala dosanya, masa lalunya, ya, Tuhan telah ampuni. Tuhan telah tebus di atas kayu salib. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8, Rasul Paulus pun berkata demikian, ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dikatakan demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dia ingin tebus waktu-waktu yang lalu. Dia sebagai penganiaya jemaat, orang-orang yang beriman kepada Kristus, dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia anggap rugi karena Kristus. Kristus yang telah tebus dosanya, yang telah, ya, menerima dia, mengangkat Rasul Paulus
dalam ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Dia menyadari banyak waktu yang terbuang, banyak hal-hal yang dia buat, hal-hal yang sia-sia. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apa yang ada di dalam dunia ini, Rasul Paulus berkata, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apa semuanya yang ada di dalam dunia ini? Perkara-perkara yang pernah dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang dia pernah lakukan, dia anggap sangat rugi sekali, dan ia ingin menebus waktu-waktunya yang lalu yang dia sia-siakan. Lanjut dalam ayat yang ke-8, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi semua masa lalunya, perbuatannya yang jahat, dianggap itu sampah ketika dia telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, siapapun saya, kita mungkin punya masa lalu. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita sadar bahwa dialah yang telah menebus segala dosa-dosa kita, sehingga Rasul Paulus ingatkan, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Rasul Paulus ingin menebus waktu-waktu yang lalu, yang dia sia-siakan. Sebab itu ia mau bekerja lebih keras, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ketika dia bekerja melayani Tuhan, dia ingin menghasilkan buah. Buah apa? Yaitu jiwa-jiwa. Dan bukan kemampuan kekuatannya, tetapi kekuatan Allah. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Filipi pasal pertama ayat yang ke-22 dikatakan demikian, ayat 21 dan ayat yang ke-22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, yaitu karena umat-umat Tuhan. Rasul Paulus ingin bekerja lebih keras lagi, menghasilkan buah. Puji Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semuanya dia lupakan, tetapi dengan peristiwa masa lalunya membangkitkan dia untuk lebih bekerja keras lagi, menebus semua waktu-waktu yang sia-sia dahulu, dan dia mau berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah
dalam Kristus Yesus. Ketahui saudara, ketika tujuan kita, pandangan iman kita hanya kepada Tuhan, maka kita selalu mau bekerja mengasihi Tuhan. Apapun pekerjaan kita, pekerjaan Bapak Ibu di kantor, pandang kepada Tuhan, maka kita akan bekerja lebih keras dengan kejujuran, dengan komitmen, dan kita selalu lihat kepada Tuhan. Biarlah di hari yang baru ini kita menyadari semuanya akan keberadaan kita, bahwa kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah. Maka kita akan lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena menyadari semua yang ada pada kita, baik pekerjaan usaha yang sedang kita tekuni, semua karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Menyadari akan setiap keberadaan kami semuanya. Kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua oleh karena kasih karunia-Mu. Engkau begitu mengasihi kami, supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang kekal. Dan biarlah ketika kami ada di bumi ini, di dunia ini, kami benar-benar memiliki Engkau, memiliki kasih-Mu, dan kami akan berdampak bagi banyak orang, menghasilkan buah, menghasilkan jiwa-jiwa dari setiap keberadaan kami. Kami tidak perlu melihat kekurangan orang lain, tetapi kami menyadari ya Tuhan, kami semua hidup oleh karena anugerah-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami, baik dalam usaha pekerjaan, bahkan pendidikan anak-anak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah pandangan iman kami selalu hanya tertuju kepada Engkau, sehingga kami akan melakukan ya Tuhan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan rasa hormat kepadamu, takut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang memberkati rumah tangga kami ya Tuhan. Nama Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini hari doa puasa kita bersama, dan doa mulai pada jam 1 siang. Haleluya.